Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Ibu Izah. Anak-anak, setelah kalian mengidentifikasi masalah dan mengetahui solusi dari permasalahan, kita akan membahas secara rinci tentang jurnal umum. Kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini adalah menerapkan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal, lalu melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan penerapan model problem-based learning, diharapkan peserta didik mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian jurnal dengan tepat dan percaya diri, menguraikan konsep debit dan kredit dengan tepat dan percaya diri, mengklasifikasikan saldo normal secara tepat, teliti, dan penuh tanggung jawab. Lalu yang keempat, menguraikan sistematika pencatatan jurnal dengan tepat dan percaya diri. Yang kelima, melakukan analisis transaksi ke dalam jurnal dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang keenam, mempersiapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang ketujuh, membuat pencatatan transaksi dalam bentuk jurnal dengan tepat, teliti, dan penuh tanggung jawab. Baiklah, yuk kita pahami apa itu jurnal umum. Sebelum pengaruh dari suatu transaksi dimasukkan ke dalam suatu perkiraan, terlebih dahulu dimasukkan ke dalam suatu catatan yang disebut jurnal. Kegiatan pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil risiko kesalahan dalam pencatatan. Lalu, apa itu jurnal umum? Jurnal juga bisa diartikan sebagai catatan semua bukti transaksi secara kronologis dengan menyebutkan judul perkiraan yang harus didebit dan dikredit, disertai jumlahnya masing-masing serta keterangan singkat dari transaksi tersebut. Fungsi jurnal adalah menyediakan catatan yang lengkap dan permanen dari semua transaksi perusahaan yang disusun dalam urutan kronologis kejadiannya, sebagai referensi di masa datang. Dan tujuan dari mencatat transaksi ke dalam jurnal adalah untuk menunjukkan pengaruh di setiap transaksi ke dalam akun perusahaan. Fungsi jurnal umum antara lain, yang pertama yaitu untuk mencatat setiap transaksi keuangan, baik yang bersifat transaksi internal maupun transaksi eksternal. Fungsi yang kedua yaitu analisis. Hasil analisis dari petugas akuntansi, baik yang akan dicatat ke sebelah debit maupun yang akan dicatat ke sebelah kredit. Fungsi ketiga yaitu fungsi instruktif. Jurnal bersifat memerintah untuk melakukan pencatatan akuntansi berikutnya atau posting ke buku besar. Fungsi selanjutnya adalah fungsi informatif. Jurnal dapat memberikan keterangan secara jelas, sehingga dalam jurnal ada keterangan atas pencatatan suatu transaksi. Fungsi yang terakhir, yaitu fungsi historis, untuk mencatat transaksi keuangan sesuai dengan urutan kejadian. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk dari jurnal umum. Perhatikan ya, di sini ada judul, jurnal umum, dan ada halaman untuk menulis halaman keberapa jurnal ini akan dibuat. Kolom yang pertama yaitu kolom tanggal, untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Tahun dicantumkan di paling atas, kemudian diikuti dengan bulan. Tanggal dicantumkan pada kolom di sebelahnya. Yang kedua, ada kolom rekening atau keterangan, yaitu untuk mencatat rekening-rekening yang akan kita debit dan rekening-rekening yang akan kita kredit, serta keterangan seperlunya dari transaksi tersebut. Untuk rekening yang kita kredit, penulisannya akan menjorok ke dalam. Kolom ketiga yaitu kolom ref atau referensi.
untuk mencatat nomor kode rekening yang bersangkutan jika sudah diposting ke rekening buku besar. Kolom keempat yaitu kolom debit untuk mencatat jumlah uang dari rekening yang akan kita debit. Lalu, kolom kredit untuk mencatat jumlah uang di rekening yang akan kita kredit. Pencatatan akun-akun ke dalam jurnal umum harus memperhatikan mekanisme debit dan kredit serta saldo normalnya. Mekanisme debit kredit serta saldo normal untuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, serta beban dapat kita lihat di tabel berikut. Untuk jenis akun harta, saldo normalnya ada di debit. Jadi, ketika bertambah, di debit dan berkurang, di kredit. Jenis akun utang memiliki saldo normal di kredit. Jadi, ketika bertambah, akan di kredit dan jika berkurang, di debit. Jenis akun modal, saldo normalnya di kredit. Jadi, jika bertambah di kredit dan berkurang di debit. Jenis akun pendapatan, saldo normalnya di kredit, jika bertambah di kredit, dan jika berkurang di debit. Jenis akun beban memiliki saldo normal di debit, jadi jika bertambah di debit dan berkurang di kredit. Apabila dibuat dalam suatu skema, dengan mengingat persamaan dasar akuntansi akan tampak sebagai berikut. Harta ditambah beban sama dengan utang ditambah modal dan ditambah pendapatan. Pencatatan ayat-ayat jurnal transaksi pada jurnal umum terdapat dua cara, yaitu yang pertama, single journal entry, yaitu pencatatan jurnal yang akunnya satu di debit dan akun tandingannya satu di kredit. Contohnya, Ibu Salma mendirikan sebuah perusahaan dengan setoran modal uang tunai sebesar 10 juta. Maka jurnalnya adalah kas di debit sebesar 10 juta dan modal Salma di kredit sebesar 10 juta. Yang kedua yaitu compound journal entry. Pencatatan jurnal yang akunnya di debit atau di kreditnya lebih dari satu akun atau akun di debit, kreditnya sama-sama lebih dari satu akun. Contohnya, perusahaan membeli perlengkapan kantor seharga 2 juta, perusahaan melakukan pembayaran tunai sebesar 500.000 dan sisanya dilakukan secara kredit. Maka jurnalnya adalah perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar 2 juta dan kas di kredit sebesar 500.000 serta utang di kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menganalisis bukti transaksi keuangan pada perusahaan jasa. Bukti transaksi merupakan dokumen yang menandai bahwa transaksi yang sah telah terjadi. Kegunaan utama dari bukti transaksi adalah menyediakan bukti tertulis tentang transaksi yang telah dilaksanakan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan di masa yang akan datang. Untuk itu, bukti kuat apabila di dalamnya terdapat pengakuan dari pihak luar atau eksternal yang berwenang berupa tanda tangan yang bersangkutan. Bukti transaksi atau pencatatan dilihat dari asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu bukti transaksi internal, pencatatan kejadian dalam perusahaan itu sendiri, biasanya berupa memo dari pimpinan atau orang yang ditunjuk. Yang kedua, bukti transaksi eksternal, yaitu bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan. Yuk kita simak contoh-contoh dari bukti transaksi. Yang pertama, bukti transaksi internal yaitu memo. Merupakan bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang untuk bagian akuntansi.
Contoh bukti transaksi eksternal yang pertama adalah faktur, yang merupakan perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit dibuat oleh pihak penjual disampaikan ke pihak pembeli. Yang kedua, ada kwitansi, merupakan bukti pembayaran uang yang telah dibuat oleh pihak penerima uang. Yang ketiga, ada nota debit, adalah nota yang berisikan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Sedangkan nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengambilan barang. Nota kredit yang dikeluarkan oleh penjual ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Selanjutnya adalah cek, yang merupakan surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis dalam lembaran cek. Sedangkan bilet giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilet giro. Selanjutnya, rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya. Selanjutnya, perhatikan contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Transaksi pertama yang terjadi di bengkel Adi Permana yaitu pada tanggal 14 April 2021, Tuan Adi Permana menyetorkan uang sebesar 10 juta rupiah ke bank dengan nomor bukti SB 1200. Maka jurnalnya adalah bank didebit sebesar 10 juta dan kas dikredit sebesar 10 juta. Bukti transaksi yang kedua di bengkel Adi Permana yaitu bukti penerimaan kas. Telah diterima dari PT Dwi Praja tanggal 18 April 2021, pelunasan utang servis kendaraan sebesar 8 juta rupiah dengan nomor bukti BKM 241. Maka jurnalnya adalah utang didebit sebesar 8 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi ketiga di bengkel Adi Permana yaitu bukti pengeluaran kas. Tanggal 20 April 2021, Tuan Adi Permana membeli perlengkapan sebesar Rp3.500.000 dengan nomor bukti BKK 211. Maka jurnalnya adalah perlengkapan didebit sebesar Rp3.500.000 dan kas dikredit sebesar Rp3.500.000. Transaksi keempat, yaitu bukti transaksinya adalah faktur ya. Pada tanggal 24 April 2021, Tuan Adi Permana menyelesaikan jasa servis, namun belum menerima pembayarannya sebesar Rp1.800.000 dengan nomor faktur F133. Maka jurnalnya adalah piutang usaha didebit sebesar Rp1.800.000 dan pendapatan jasa dikredit sebesar Rp1.800.000. Kita lanjut ke transaksi 5. Pada tanggal 27 April 2021, Tuan Adi Permana membeli perlengkapan servis secara kredit dari toko Maju Jaya sebesar Rp2.500.000 dengan nomor faktur R122. Maka jurnalnya adalah perlengkapan didebit sebesar Rp2.500.000 dan utang dikredit sebesar Rp2.500.000. Transaksi ke-6 yaitu bukti transaksi nota kontan tanggal 28 April 2021,
Tuan Adi Permana menerima pembayaran jasa servis dari Bapak Suherman sebesar Rp400.000 dengan nomor bukti NK145. Maka jurnalnya adalah kas didebit sebesar Rp400.000 dan pendapatan jasa dikredit sebesar Rp400.000. Transaksi terakhir yaitu bukti memorial. Tanggal 30 April 2021, Tuan Adi Permana membayar gaji dan upah karyawan sebesar Rp3.300.000. Maka jurnalnya adalah beban gaji didebit Rp3.300.000 dan kas dikredit sebesar Rp3.300.000. Setelah 7 transaksi ini dicatat, maka jangan lupa untuk menjumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Baiklah, sekian materi jurnal umum pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Selanjutnya, yuk kita kerjakan LKPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.